guru-guru dan murid-murid Nawawi Al-Bantani. Guru-gurunya, Imam An-Nawawi dalam perjalanan mencari ilmu telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu. Antara lain, yang pertama yaitu ilmu fikih. Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu fikih adalah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Maghribi Ad-Dimashqi. Beliau adalah seorang imam yang diakui keilmuannya, zuhudnya, waraknya, banyak ibadahnya, besar keutamaannya, dan kelebihan semuanya itu tem- di atas teman-temannya. Yang kedua yaitu Abu Muhammad Abdurrahman Tidak bin perlu Nuh. dibaca semuanya, Pak. Ya, Oh, baik. cukup nama-namanya saja. Ya, buku Selanjutnya kitab ada yaitu seluruh naskah. ya, selanjutnya yaitu ilmu usul fiqih. Imam Nawawi mempelajari ilmu usul fiqih kepada sejumlah ulama. Yang paling Ya, sekali masyhur lagi dan bukan paling Imam besar Nawawi, antara lain Pak. yaitu Pak. Ya, Imam Nawawi ini dihapus. Syekh Nawawi, Al-Qadi bukan Imam Nawawi. Al-Qadi Abu Al-Fat Umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad At-Tablisi Asy-Syafi'i. Kemudian ilmu bahasa yaitu Nahwu dan Shorab. Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu bahasa Nahwu dan Shorab adalah ada beberapa. Salah satunya yaitu ada Fakhrudin Al-Maliki. Syekh Nawawi berkata, aku belajar kepadanya tentang Sibawai atau lainnya. Keraguan ini adalah dari diri saya sendiri. Kemudian ada ilmu hadis. Guru-guru dalam bidang ilmu hadis ini ada beberapa. Salah satunya yaitu eh, Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsah Umar bin Mudar Al-Wasiti. Kemudian yang keempat, murid-muridnya. Di Indonesia, murid-murid Syekh Nawawi termasuk tokoh-tokoh nasional Islam yang cukup berperan penting aktif selain dalam dakwah Islam juga dalam perjuangan nasional. Di antaranya yaitu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian ada Kiai Haji Khalil, kemudian ada Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Asnawi, Kiai Haji Najihun, kemudian ada Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi, kemudian ada Kiai Haji Tubagus Bakri, kemudian ada Kiai Haji Ilyas, kemudian ada Kiai Haji Abdul Ghaffar. Kemudian ada pun muridnya yang berasal dari Malaysia, yaitu diantaranya Kiai Haji Daud yang berasal dari Perak, Malaysia, juga menjadi ulama kenamaan di tempat asalnya. Murid-muridnya, murid-murid lainnya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Kemudian ada Syekh Abdul Al-Hamid Quds. Kemudian ada Syekh Abdul Al-Sattar Al-Dihlawi. Kemudian ada Syekh Said Al-Yamani. Baiklah, eh, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kak Nur Apipah. Persilahkan. Baik, Baik, Assalamualaikum. sebelum ke dilanjutkan, ya, Pak. Ini terbalik ya. Yang benar sumber dulu, baru metode, baru tariqah. Masdar dulu, baru manhaj, baru tariqah. Ya, bukan metode dulu, tapi sumbernya dulu. Sumber penafsiran. Sebagaimana sistematika tafsir itu selalu begitu. Ya, kalau kita lihat pernyataan pertama yang diutarakan oleh para mufassir dalam mukaddimahnya itu pasti masalah sumber. Ya, dari mana sumber rujukannya. Yang pertama sumber itu bicara tentang dua hal. Yang pertama sumber penulisan, masadirut apa tasnif atau taklif. Yang kedua masadirut tafsir itu. Ya, apakah bil ma'thur atau bil ra'yi atau bil isyarah. Baik, lanjut. Baik,
Bismillah, apakah terdengar jelas, Pak? Soalnya lagi Ya, hujan. silakan. Ya, ya. Baik. Saya akan menjelaskan yang kedua yaitu sumber, metode, dan teknis penyajian tafsir Marah Labid. Yang pertama, sumbernya, yang tadi di bawah. Sumber tafsir Marah Labid itu ada disebutkan di Muqaddimah Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu bersumber dari tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyah karya Sulaiman Al-Jamal. Kemudian yang kedua Mafatihul Ghaib kayak Fakhruddin Ar-Razi. Yang ketiga Sirajul Munir karya Asy-Syarbini. Yang keempat Irsyad Al-Aqal Salim karya Ibnu Saud. Yang terakhir yaitu kepada Tanwir Al-Miqbas karya Al-Firuz Zabadi. Oke, terus untuk metodenya balik ke atas lagi. Ya, sumber yang kedua, Pak, belum dibahas ya. Itu baru sumber yang pertama, masadirut tasnif. Memang masadirut tasnif ini Pak Ziyad munculkan istilah ini sendiri ya. Kalau teman-teman eh, rujuk di literatur yang terkait belum ada istilah ini. Istilah yang lazim itu kutubut tafasir allati atharat 'ala al-mufassir. Kutubut tafasir allati istilah lain yarji'u ilaiha al-mufassir. Tapi itu kepanjangan jadi masadirut tasnif ya, masadirut ta'lif. Oke. Okay? Nah, yang kedua adalah masadirut tafsir itu sendiri. Ya, di mana kita harus melakukan assessment ya, serangkaian analisis untuk bisa menyimpulkan apakah sumber ya penafsiran sebuah naskah tafsir itu lebih banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah serta aqwalus salaf ya atau aqwalul mufassirin ya. Umumnya terminologi tafsir bil ma'thur, tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir yang banyak merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah, dan kemudian aqwa aqwalus salaf ya, seperti kita lihat misalnya di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian turun ya satu level di bawahnya adalah tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi banyak ta'anunnya di sana ya. Kalau Ibnu Jarir itu saringannya masih masih longgar, maka Ibnu Katsir saringannya lebih ketat meskipun dari sisi ta'anunnya ya itu tidak berubah. Ada banyak versi riwayat penafsiran dari para sahabat ya, anak-anak itu banyak sekali. Cuma di Ibnu Katsir sudah disortir ya, mana Israiliyat ya, mana yang sahih, mana yang tidak ya. Sebatas memang sahat isbatuhu ila salaf itu kemudian dicantumkan oleh Ibnu Katsir. Nah, itu kategori tafsir bil bil maksur ya, atau misalnya bahkan tafsir-tafsir yang mendeklarasikan diri sebagai tafsir Quran bil Quran ya. Misalnya tafsirnya Syekh Amin Asy-Syamqiti ya. Tafsir Adwaul Bayan, tafsir Quran bil Quran. Nah, itu kategori tafsir bil maksur. Namun kemudian saya kembangkan termasuk kategori tafsir bil maksur itu adalah tafsir-tafsir yang banyak mengutip pendapat para para mufassir terdahulu ya. Jadi lebih dominan kutipannya daripada penafsirannya ya. Nah, ini juga menarik untuk menjadi satu objek kajian ya. Jadi tesis teman-teman yang menakar seberapa jauh kutipan meskipun dengan cara yang canggih ya menggunakan aplikasi Turnitin itu bisa. Tetapi Turnitin kan sifatnya umum ya. Umum artinya
eh, pelacakannya didasarkan pada konten-konten yang sifatnya digital. Selain digital maka tidak terekod sama dia atau dari referensi sekunder, ya. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai peneliti, ya, adalah melakukan cross check dari referensi primer, ya, merujuk secara langsung secara kuantitatif berapa besar. Nah, ini belum ada sejauh yang saya ketahui, ya, melakukan penelitian secara kuantitatif sejauh mana atau menakar seberapa besar kutipan sebuah karya tafsir itu terhadap tafsir-tafsir sebelumnya, ya. Meskipun ini satu hal yang tidak bisa dihindarkan, ya, kita merujuk tafsir-tafsir terdahulu itu, tapi tidak eh, berupa kutipan langsung yang kemudian mendominasi karya tafsir tertentu, begitu, ya. Banyak kutipannya loh, tafsirnya sendiri mana? Itu yang menjadi pertanyaan, ya. Menjadi pertanyaan, belum belum ada nih mahasiswa, selalu saya arahkan setiap itu. Karena ini pekerjaan besar, ya, ya. Butuh ketelitian, ketelatenan, dan waktu yang agak longgar. Kalau disambi ya repot itu, ya. Termasuk nggak usah jauh-jauh lah, tafsir Nusantara dulu, ya, tafsir Nusantara. Dan kajian ini sudah pernah dilakukan oleh orientalis Sherlock Horgrunch, ya, Pitch Neville terhadap terjemahan Al-Mustafid yang kemudian mendakwanya sebagai kloningan Al-Jalalain, ya, sebagai kloningan Al-Baydawi, gitu, ya. Nah, namun tafsir pasca terjemahan Al-Mustafid belum ada yang melakukan itu, ya. Nah, ini menarik ini, silahkan teman-teman yang berminat nanti bisa kontak saya, ya, agar bisa diarahkan nanti pembimbingnya juga saya, gitu, ya. Kurang lebih seperti itu, ya, termasuk atau tafsir Al-Munir atau Marah Labid ini belum ada sejauh yang saya ketahui, ya. Kajian yang sama yang pernah dilakukan oleh Sherlock Horgrunch sama Mitch Neville, ya, terhadap terjemahan Mustafid itu belum pernah lagi dilakukan oleh peneliti terhadap tafsir Nusantara, ya. Apalagi tafsirnya Hamka Al-Azhar, ya, itu banyak sekali kutipan-kutipan dari Ar-Razi, dari At-Tabari, ya. Itu banyak sekali, ya. Demikian juga termasuk tafsir Al-Misbah Pak Quraisy. Itu kutipannya banyak sekali dan kutipan langsung lagi, ya. Jadi ini menarik juga untuk bisa dijadikan objek penelitian. Baik, ya, kira-kira ke arah mana ini? Marah Labid, meskipun sudah ada pernyataan secara langsung dalam mukaddimah bahwa Syekh Nawawi menjadikan beberapa karya tafsir sebelumnya sebagai referensi. Tadi sudah disebut, ya. Di antaranya adalah syarah tafsir Jalalain, Fuhad Ilahiyah, atau tafsir Ibnu Su'ud, ya, dan beberapa tafsir yang lain yang dideklar oleh Syekh Nawawi dalam mukaddimahnya. Namun seberapa dominan kutipan itu, atau bahkan yang lebih menarik, lebih dalam lagi, adalah upaya untuk melakukan taksil, ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa itu taksil, ya, amaliyat taksil. Jadi upaya untuk purifikasi, ya, purifikasi penafsiran. Ya, kalau upaya yang dilakukan dideklar oleh Wahabi adalah purifikasi agama, ya, tajridu hadad din an al-bid'ah wal khurafat, ma yusammunahu bi al-bid'ah wal khurafat dalam tanda kutip, ya. Tapi upaya apa taksil terhadap penafsiran ini menarik untuk juga dilakukan, di samping memang deklarasi yang dilakukan oleh seorang mufassir dalam mukaddimah, ya. Saya itu menjadikan kitab ini, kitab ini, kitab ini sebagai referensi. Nah, kemudian sejauh mana yang pertama referensi itu dirujuk, ya,
langsung atau tidak langsung, dan sejauh mana bahwa penafsiran mufassirnya itu bisa benar-benar orisinil, ya, dari sang mufassir sendiri, bukan hasil pembacaan di luar kitab yang dideklar sebagai masadirut tasnif. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Ini juga menarik, dan inilah yang selalu saya tekankan kepada teman-teman mahasiswa yang meneliti soal tafsir Syafi'i, tafsir oral, secara oral, ya, tafsir Syafi'i. Yang terakhir adalah ada mahasiswa yang saya bimbing, ya, atau saya uji ya, saya bimbing ya, saya pembimbingnya itu adalah tafsir Syafi'inya Syekh Maimun Zubair, ya, Safinatu Kalla Saya'lamun fi tafsir Syekhina Maimun, ya, Kalla Saya'lamun, Safinatu Kalla Saya'lamun fi tafsir Syekhina Maimun. Yang ini ditulis oleh salah satu santrinya, ya, Lora Ismail kalau nggak salah ya. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena penelitian tafsir Syafi'i itu menistayakan upaya purifikasi penafsiran. Apakah benar-benar Syekh Maimun itu melakukan apa yang sebut sebagai menafsirkan Al-Quran, ya, ala qadri taqatil basyariyah, ya, dari dirinya sendiri, ataukah hasil baca, ya, baca lalu memahami dari karya tafsir sebelumnya. Nah, tentu ini dua hal yang berbeda saya rasa, karena tafsir itu juga melibatkan kesan secara personal, ya, kesan dan kemudian pemahaman secara personal, yang muncul meskipun tidak bisa dipisahkan hasil pembacaan, tapi kita bisa kemudian melakukan upaya purifikasi bahwa ini adalah orisinil pengembangan pemikiran dari penafsiran terdahulu tentunya, ya, dari seorang mufassir. Demikian kurang lebih ya. Baik, boleh dilanjutkan. Nanti ditambahkan lagi ya soal masadiru at-tafsir itu terbagi menjadi dua bagian, masadirut tasnif dan masadirut tafsir. Ya. Nanti harus jelas nih, clear. Marah labid ini masuk kategori mana? Kalau menurut pemakalah masuk kategori mana? Tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'yi atau tafsir bil isyarah. Jadi kita bicara sekali lagi yang dominannya. Berbeda Kalau dengan oke. Kalau dilihat dari apa yang saya cari, Pak, itu mungkin termasuk tafsir bil ma'thur karena mengutip dari aqwal sahabat, terus juga pada Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan tabi'in. Ya. Begitu menurut saya, Pak. Baik. Oke. Oke. Ya. Baik. Lanjut. Kita lanjutkan metode tafsir marah labid. Dalam konteks Indonesia, tradisi penulisan bidang tafsir Al-Quran sebelum abad ke-20 masih terbilang sedikit. Bahkan jika dilihat dari tingkat produktivitasnya sampai akhir abad ke-20, karya di bidang ini masih minim dibandingkan dengan bidang lain seperti pemikiran, fikih, tasawuf, dan sebagainya. Baru pada pertengahan abad ke-17, sebuah karya tafsir yang ditulis oleh putra seorang bangsa Melayu yang bernama Abdul Rauf As-Singkili dihasilkan. Kitab tafsir yang diberi nama Tarjuman Al-Mustafid ini dianggap sebagai karya tafsir yang paling tua yang ditulis secara lengkap dalam bahasa Melayu. Setelah karya di atas, selain naskah-naskah yang menyerupai artikel, tidak pernah lagi muncul karya tafsir yang lain. Baru pada pertengahan paruh terakhir abad ke-19, muncul sebuah karya anak bangsa dalam bidang tafsir secara lengkap yang layak dijadikan sebagai referensi karya tafsir di periode ini,
dan profil perkembangan awal tafsir di kawasan ini, yaitu tafsir Mahlabid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekalipun tafsir ini menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya dan ditulis di luar Nusantara, yaitu Mekah, tetapi proses awalnya memang merupakan jawaban atas kebutuhan beberapa koleganya di Indonesia dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan studi tafsir di Indonesia. Dari segi teknik penafsirannya, Mahlabi termasuk dalam kategori tafsir yang menggunakan metode ijmali, di mana Syekh Nawawi berusaha untuk menafsirkan seringkas mungkin, tetapi tetap mencakup banyak hal dengan menggabungkan pendapat-pendapat dalam bahasa yang ringkas. Sekalipun lebih didominasi oleh pola ijmali, Syekh Nawawi juga terkadang menjelaskan ayat secara detail, layaknya seperti tafsir tahlili. Seperti ketika menafsirkan ayat 16 dari surah Al-Hasyr, beliau sampai menghabiskan satu halaman penuh. Selain menggunakan penafsiran metode ijmali dan tahlili, ternyata dalam kitab Al-Munir, kami juga menemukan metode muqaran atau perbandingan yang terdapat pada penafsiran surah Al-Fatihah ayat 4 yang dibandingkan dengan surah Al-Infitar ayat 19. Ya, satu halaman itu nggak panjang, Pak. Kalau tafsir, ya, sedikit itu. Ya. Eh, Kalau untuk ukuran tafsir satu halaman tuh sedikit sekali. Ya. Coba bandingkan dengan karya tafsir yang manhajnya tahlili, ya, seperti At-Tafsir Al-Kabir, Fakhruddin Ar-Razi. Itu bisa setiap ayat berhalaman-berhalaman. Jadi fihi apa namanya asyru maqal gitu ya. Waduh, ya puas itu bacanya. Jadi uh, seperti Pak Ziad utarakan ya seringkali bahwa penilaian itu ya didasarkan atas mana yang lebih dominan, ya mana yang lebih dominan. Kalau soal metode ya maka sudah Pak Ziad utarakan di sana jelaskan bagaimana tekniknya melakukan assessment terhadap metode itu. Ya, yang paling gampang adalah jumlah jilid. Ya, jumlah jilid. Jumlah jilid itu yang menentukan ya bisa menjadi tolok ukur ya meskipun bukan satu-satunya untuk kita bisa uh, menilai sebuah naskah tafsir itu menggunakan metode apa. Ya kalau gampangnya ya kalau katakanlah di bawah 5 jilid bisa kita kategorikan manhajnya ijmali ya. Meskipun ada tafsir 6 jilid itu metodenya ijmali. Ya, makanya jumlah jilid memang bukan satu-satunya tolak ukur ya teman-teman. Saya contohkan sekali lagi ya, jangan sampai kita salah dalam melakukan penilaian terhadap metode menjadi lucu akhirnya. Ya. Bagaimana mungkin satu karya tafsir menggunakan lebih dari satu metode? Misalnya alih-alih penilaian itu misalnya menyimpulkan tafsir itu menggunakan metode ijmali dan tahlili. Gimana bisa bersatu? Kayak nggak mungkin gitu ya. Mustahil bahkan kalau menurut saya. Jadi metode itu ya hanya satu saja, ataukah ijmali ataukah tahlili gitu. Karena masing-masing metode memiliki konsekuensi yang berbeda. Adapun ya pekerjaan untuk membandingkan antar pendapat ya, membandingkan antar pendapat itu min lawazimit tafsir ya, dan biasa dilakukan oleh seorang mufassir yang menggunakan manhaj tahlili. Karena kalau kita katakan ijmali terus muqaran ya lucu. Lucunya di mana? Ijmali tafsir singkat ringkas padat, sementara muqaran itu membandingkan pendapat yang nggak bisa, mustahil kita bicara singkat ringkas dan padat. Namanya membandingkan itu tentu ya harus dijelaskan ya secara detail ya, di mana letak perbedaannya, kemudian kenapa dan seterusnya, gitu ya. Nah makanya
tolong bisa dibaca kembali ya makalah yang Pak Ziad share itu. Kalau muqaran itu adalah biasanya bentuknya adalah karya akademik, entah itu skripsi, tesis, disertasi yang secara lugas mengutarakan ya analisis perbandingan, dirasah muqaranah ya. Artinya hanya fokus bicara tentang satu tema dan kemudian membandingkannya yang dominan. Itu namanya manhaj muqaran ya. Manhaj muqaran. Biasanya ya standarnya dua tafsir. Ya, boleh lebih dari tiga tafsir. Tapi umumnya uh, apa namanya adalah dua mufassir. Ya. Ini pakem yang ada dalam penulisan uh, apa akademik ya ilmiah, entah itu tesis, entah itu skripsi tesis ataupun disertasi. Misalnya konsep konsep nasionalisme dalam Al-Quran. Ya. Studi perbandingan antara tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah. Nah itu baru ya itu boleh dikatakan ya manhajnya adalah muqaran. Ya, manhajnya muqaran. Baik, tapi kalau hanya konsep nasionalisme dalam Al-Quran, ya studi analisis penafsiran pada tafsir Nusantara, nah itu maudhu'i namanya, ya maudhu'i. Jadi jangan salah ya teman-teman, ya untuk kemudian bisa memahami tentang manhaj itu, ya karena masing-masing manhaj itu punya tariqah yang berbeda-beda, nggak mungkin bersatu. Ya, nggak lucu kalau kita katakan satu naskah tafsir itu manhajnya ini banyak yang salah juga, ya. Manhajnya tak menggabungkan antara tahlili dan maudhu'i, ya lucu, ya. Itu udah nggak ketemu thariqahnya, ya, nggak ketemu thariqahnya. Udah percaya aja sama saya. Itu silahkan apa apa namanya dibaca-baca lagi ya. Jadi ada banyak tulisan itu lucu. Ini manhajnya tahlili dan maudhu'i. Nah, kenapa apa namanya penulis ini bilang begitu? Karena dalam tafsir tersebut itu ada pengelompokan ayat, ya, pengelompokan ayat. Misalnya dalam tafsir Al-Misbah itu banyak menilai menggunakan metode tahlili dan maudhu'i sekaligus, nggak lucu ya. Silakan baca tariqah tafsir maudhu'i ya, yang terkait dengan tafsir maudhu'i. Pasti ada yang nggak ketemu. Ya bicara soal tema. Tema itu uh, tidak tidak terpaut oleh pengelompokan ayat gitu ya. Karena di surat yang lain juga kalau kita bicara tentang tariqah tafsir maudhu'i tentu satu tema. Kemudian kita jam'ul ayatil lati tata'allaku di hadal mawdu' ya abra suwaril Qur'anil Karim. Semua semua surat 1 sampai 114 secara satu tema kita kumpulkan. Itu thariqah yang kedua ya. Setelah kita menentukan tema tertentu. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Pak Quraisy dalam Al-Misbah itu cuma mengelompokkan ayat. Nah, yang belum diteliti ini Pak Zat kasih tahu celah lagi ya peluang bisa dijadikan objek penelitian. Apakah pengelompokan ayat yang dilakukan oleh Pak Quraisy itu didasarkan pada tanda ain atau tidak? Ya, sudah ada yang meneliti tentang eh, apa betapa presisinya tanda ain mengelompokkan ayat itu berdasarkan tema per surat, per satu surat. Ya. Jadi salah satu makna tanda ain itu adalah pengelompokan tema ya secara presisi yang bahkan diakui oleh orang Wahabi sekalipun yang katakanlah suka resistensinya besar ya terhadap hal-hal yang di luar Al-Qur'an gitu ya, di luar ayat Al-Qur'an. Itu resistensinya besar sekali. Maka wajar kalau kemudian kita dapati mushaf Saudi itu paling minimalis ya, tanda-tandanya. Sehingga saya selalu katakan orang awam ya dikasih mushaf Saudi itu bab idlal gitu. Nyuruh salah itu.
Karena untuk bisa mengakses, memahami mushaf Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, itu butuh ilmu, butuh panduan guru. Ya, dari sisi tanda bacanya, ya, cara membacanya, dan seterusnya itu beda sekali, gitu ya, dengan mushaf misalnya standar kita. Nah, mereka kan resistensinya besar terhadap tanda ain. Tanda ain itu ada angkanya ya. Kalau yang asli ada angkanya di atas, di tengah, dan di bawah. Mereka kan alergi dengan angka-angka karena itu bagian dari bid'ah ya. Ya, dipanjang nah, nanti. Ya, nulis ayatnya aja bid'ah, apalagi tanda-tandanya. Maka doktrin mereka kan tajridul mushaf amma siwa. Ya. Tajridul mushaf amma siwa itu kan doktrin mereka. Nah, sedangkan faktanya apa kajian terhadap mushaf Al-Quran ya semakin ke sini itu membuka apa spektrum yang lebih luas tentunya ya. Tidak hanya terbatas pada ayatnya saja tapi terkait dengan apa al-alamat haul al-ayat. Salah satunya adalah tanda ain dan ini diakui hatta oleh orang Saudi yang Wahabi sekalipun ya. Nah, baik, itu bisa dijadikan penelitian itu di Al-Misbah. Ya, Al-Misbah itu Pak Kores kelompok. Ya. Tetap metode Al-Misbah adalah tahlili. Ya, cukup satu saja. Ya. Oke, lanjut. Berarti metode Marah Labid, silahkan, Mbak. Tadi apa? Ya, metode marah labid ijmali karena masih terdiri dari 2 jilid, Pak. Ya, Meskipun bukan itu salah satu. tolak ukurnya, ya. Baik. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang kedua, teknik penyajian. Sebagai contoh, ada penafsiran Syanawawi terhadap awal surah Yusuf. Setelah menyebutkan nama, jadi setelah disebutkan nama surat Yusuf, Syanawawi menyebutkan nama suratnya apa, apakah Makkiyah atau Madaniyah, terus menjelaskan jumlah ayat, jumlah kalimat atau kata, dan jumlah huruf dalam suatu surat itu. Dalam menafsirkan surah Yusuf ini, Syekh Nawawi memulainya dengan menyebutkan asbabun nuzul dengan memotong sanadnya dan langsung menyebutkan sumbernya dari sahabat sehingga lebih ringkas. Pola seperti ini tidak selalu sama untuk setiap surah. Syekh Nawawi juga kadang memulai dengan makna ayat secara umum, terkadang juga dengan membahas i'rabnya, kadang dengan menyebutkan hadis yang menafsirkan ayatnya, dengan kata lain sangat variatif sesuai dengan pemahamannya, mana yang dianggap lebih penting untuk mendapatkan penjelasan lebih awal. Iya, baik. Pertanyaan besarnya, mana penafsiran Syekh Nawawi? Nah, gitu kan? Mana Ya, penafsiran Syekh Nawawi? Karena ini kutipan semuanya. Mulai dari awal Mekkiyah sudah ada ya referensi terkait dengan apa Mekkiyah, Al-Makki wal Madani ya. Kemudian soal apa lagi? Soal urutan surat ya, urutan surat itu juga sudah ada apa namanya referensi yang menulis tentang apa namanya misalnya Tarikhul Mushaf Syekh Abdul Fattah Al-Qadi itu udah ada semuanya ya. Oke, kalau Syekh Abdul Fattah Al-Qadi kan abad 20 ya. Tulisan-tulisan sebelumnya juga yang apa masterpiece-nya itu kan apa Al-Itqan fi Ulumil Quran udah selesai semuanya itu. Di sana ada semuanya. Nah, tentang jumlah uh, ayat dan huruf ya. Misalnya di apa Fununul Afnan fi Ulumil Quran itu Jauzi udah ada semuanya. Ya. Kutipan semuanya hadis sudah ada. Lalu pertanyaan besarnya, mana penafsiran Syekh Nawawi? Nah ini yang apa namanya menjadi penting ya untuk apa kita kaji lebih dalam studi naskah tafsir itu. Ya, studi naskah tafsir seberapa besar apa penafsiran yang orisinil seorang mufassir terhadap karya tafsirnya. Oke, lanjut, Mbak. baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, terima kasih kepada Kak Ipah
Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kak Said Amir, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara penafsiran dalam tafsir Marah Habib, Syekh Nawawi Al-Bantani konsisten menggunakan pendekatan ijmali. Pendekatan ini tandai dengan penyampaian makna ayat secara ringkas, padat, yang sangat memungkinkan pembaca untuk menyelesaikannya secara cepat dan menangkap inti pesannya, tanpa dibebani oleh penjelasan yang sangat panjang. Di awal kitab, Syekh Oke, Nawawi sebentar, Said Amir. Ini Said bil haqiqah yani. enggak. ولا بس يعني Nah, صفقات. mantapnya fokus. Masya Allah, Masya Allah. Ya, apakah paragraf ini tepat ditempatkan di sini ketika bicara corak? Karena, makanya Pak Ziad wanti-wanti itu, coba diputar rekamannya di awal itu. Jangan menggunakan kata pendekatan. Pendekatan itu kata ambigu, ya. Kata ambigu nggak jelas maksudnya. Apakah maksudnya pendekatan itu manhaj atau maksudnya masdar, ya, atau maksudnya corak, itu nggak jelas. Padahal itu masing-masing punya pengertian yang berbeda. Ya, masdar punya pengertian sendiri, manhaj punya pengertian sendiri, corak punya pengertian sendiri. Jadi kata Indonesia ini pendekatan itu nggak jelas. Itu yang pertama. Kedua, tentu kalau di sini disebut ijmali sudah sudah lewat ini pembahasannya. Ijmali itu adalah pembahasan tentang metode penafsiran dan walaysa launan alwani tafsir. Itu bukan corak tafsir, ya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami, nanti diperbaiki lagi ya, Bapak. Ya, jadi untuk pemakalah berikutnya jangan menggunakan pendekatan. Ya, kalau membuat narasi itu yang jelas saja. Ya, ketika misalnya menyimpulkan tentang masdar, maka sebut saja karya tafsir ini merujuk referensi karya tafsir ini disebutkan kalau bicara masadir tafsir, ya, tasrif. Kalau bicara masadir tafsir, karya atau naskah tafsir ini menggunakan sumber penafsiran bil ma'thur. Ya, itu ya, langsung saja, jangan menggunakan pendekatan. Pendekatan itu kata nggak jelas. Ya. Baik, oke, lanjut. Baik dokter, nanti direvisi lagi. Kemudian ya di sini Syekh Nawawi Al-Bantani di awal di khutbah muallif menyebutkan bahwasannya beliau tidak akan memberikan pembaharuan yang terlalu banyak gitu ya, karena beliau akan mengikuti cara menulis bagaimana para pendahulunya dan tidak akan menambah terlalu banyak di dalamnya gitu. Walakin likulli zaman tajdid. Namun untuk setiap zaman ada pembaruan. Kemudian untuk kelebihannya, ya untuk tafsir Marah Habib ini penyampaiannya ringkas. Sebentar, sebelum ke kelebihan, berarti kesimpulannya apa ini? Ya, ini paragrafnya nggak nyambung ini dengan judulnya. Ya, judulnya corak penafsiran, tapi pembahasannya tentang metode penafsiran. Betul. Nah, metode kan sudah lewat tadi. Ya, metodenya adalah ijmali. Jangan katakan metode itu bil ma'thur, ya, salah total. Ya, nggak ada metode bil ma'thur. Ya. Metode penafsiran itu ya ijmali, tahlili, maudhu'i, muqaran. Ya. Kalau bil ma'thur itu adalah sumber penafsiran. Di situ dimakna min al ma'thur. Ay bayanul Qur'anil Karim wa kashfu ma'ani ya عن المأثورات سواء كانت من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصحابة. Itu kurang lebih begitu ya.
Nah, itu terminologi bil ma'thur bimakna min. Baik, oke. Eh, jadi kira-kira kalau kita kita bicara corak ya, marah labid ini seperti apa menurut pemakalah? Untuk Coraknya fikhi ya, kalau corak itu ya ada lughawi, ada fikhi, ada adabi, ada sufi, ya, ada ilmi, itu corak ya. Jangan sampai teman-teman tidak memahami istilah-istilah ini ya. Ini bagian dari capaian khusus mata pelajaran studi naskah tafsir ya. Nggak memahami ini berarti ya belum berhasil untuk memahami mata kuliah ini nanti di akhir ya. Ini kan baru proses pembelajaran. Salah, nggak masalah. Tapi dari kesalahan itu kemudian teman-teman belajar untuk kemudian bisa membedakan antar mustalahat yang ada dalam studi naskah tafsir. Ya, jadi kalau marah labid berarti karena metodenya ijmali, ya, sedangkan corak itu meniscayakan sebuah pembahasan yang luas tentang tema tertentu secara spesifik, maka kita boleh katakan marah labid itu bercorak umum saja, atau bahkan boleh juga secara lugas tidak bercorak, ya, tidak cenderung pada corak tertentu. Jadi kita bisa katakan tafsir marah labid yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi tidak bercorak tertentu karena pembahasan penafsiran ayat Al-Quran dilakukan secara singkat, ringkas, dan padat. Itu baru cakep gitu ya. Ya, kalau perlu tambah syawahid ya. Contohnya apa ya? Tinggal dipilih saja penafsiran Syekh Nawawi pada misalnya surat tertentu. Ya boleh sih. Baik, itu ya. Oke, nanti diperbaiki lagi. Terakhir, salbiyat wal ijabiyat. Ijabiyat. penyampaian yang ringkas dan padat, metode Jimali memungkinkan penyampaian pesan inti Al-Quran secara langsung. Contohnya ketika menjelaskan mengenai basmalah dan sifat-sifat Allah dalam ayat pembuka disampaikan dengan singkat sehingga pembaca dapat menangkap inti ajarannya tanpa harus membaca uraian yang berbelit-belit. Hal ini sangat bermanfaat bagi kalangan pesantren maupun masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang yang mendalam dalam ilmu bahasa. Kemudian landasan hadis dan pendapat para salaf, Syekh Nawawi mengutip hadis sahih dan pendapat para sahabat serta tabi'in sebagai dasar penafsirannya. Sehingga karyanya mendapat legitimasi yang tinggi, misalnya pada penafsiran ayat dalam surah Maryam mengenai permohonan Zakaria, penafsiran tersebut didasarkan pada riwayat sahabat yang terpercaya. Kemudian relevansi kontekstual di Nusantara, meskipun ditulis dalam bahasa Arab, bahasa yang sederhana dan ringkas, membuat karya ini sangat relevan di lingkungan pesantren di Indonesia. Karya ini mengadaptasi tradisi keilmuan Arab dan menerapkannya dalam konteks lokal, sehingga mendukung pendidikan dan penyebaran ilmu Islam di Nusantara. Integrasi nilai tasawuf. Meskipun fokus utamanya adalah menyampaikan pesan secara ringkas, tafsir ini juga mengandung unsur sufistik yang halus. Elemen tasawuf ini muncul melalui penekanan pada hidayah, pembersihan jiwa, dan pencapaian makrifat. Hal ini memberikan dimensi spiritual tambahan yang tidak hanya menjelaskan makna literal ayat, tetapi juga membuka ruang bagi pengalaman batiniah pembacanya. Kemudian untuk kekurangannya, ya adanya keterbatasan analisis linguistik dan balaghah. Dengan
mengutamakan pendekatan ijmali ini, analisis mendalam mengenai struktur bahasa Arab, kaidah nahwu, serta keindahan balaghah seringkali disajikan secara singkat. Kemudian minimnya penjelasan mengenai sanad dan evaluasi hadis. Walaupun banyak hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi, seringkali tidak mencantumkan sanad atau memberikan evaluasi mengenai kualitas hadis yang digunakan. Kemudian adanya pengambilan riwayat-riwayat Israiliyat sebagai sumber dalam penafsiran. Penggunaan riwayat semacam itu menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan periwayatannya. Kemudian kurangnya pendalaman munasabah antar ayat. Meskipun asbabun nuzul sering disebutkan, tafsir ini tidak secara mendalam mengupas hubungan antar ayat, sehingga penjelasan antar ayat terkadang terkesan terpisah. Hal ini menjadi kekurangan dalam menyatukan konteks ayat secara utuh, yang sangat penting untuk pemahaman holistik Al-Quran. Ya, mungkin cukup, Dokter. Baik, ya terima kasih ya. Upayakan untuk ketika membuat as-salbiyat wal ijabiyat itu tidak kontradiksi dengan kesimpulan yang sudah kita buat. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, ini sambil ngantuk-ngantuk ini perlu saya ulang-ulang ya. Jam-jam kritis ini sebelum buka. Ya, upayakan dalam membuat as-salbiyat wal ijabiyat itu tidak kontradiksi dengan kesimpulan yang sudah kita buat di awal. Contoh, ya, salah satunya kurangnya pendalaman munasabah antar ayat. Ya iyalah, kan metodenya ijmali. Gitu. Ya iyalah, metodenya ijmali. Nah, yang disebut dengan kekurangan itu misalnya, ya, yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan tidak kontradiksi dengan kesimpulan kita di awal. Tadi sudah ada, ya, bagus. Artinya Syekh Nawawi masih mencantumkan beberapa riwayat Israiliyat, ya, riwayat Israiliyat. Ini kalau boleh meskipun kesimpulan harus kita dukung dengan fakta ilmiah. Maksudnya ya harus ditunjukkan oleh pemakalah mana riwayat Israiliyat itu, ya. Jangan terus kemudian ini yang kontradiksi lagi ya. Contoh lain termasuk ini tadi yang sudah diutarakan itu hadis ya, pencantuman hadis tanpa rawi misalnya ya, atau tanpa takhrij ya. Ada sebuah kaidah akademik dalam membaca sebuah naskah. Kita harus tahu konteksnya, harus tahu zamannya. Mengingat teks itu tidak akan pernah terpisah dengan konteks. Jangan terus kemudian melihat sebuah naskah itu dengan kacamata saat ini, ya, itu menjadi tidak insaf, tidak adil, ya, tidak adil. Nah, mari kita lihat bagaimana konteks Marah Labid ini ditulis, ya, ditulis di saat Makkah masih menjadi pusat keilmuan Islam dunia, ya, pusat di masa-masa jelang runtuhnya Daulah Utsmaniyah, ya, pada awal abad ke-20. Ya. Jadi saat itu adalah fase pergantian antara Sunni ke Wahabi, ya, di mana Mekah dulu, ya, di saat Syekh Nawawi hidup di sana, di Masjidil Haram itu ada empat mihrab, ya. Semua madhab fikih yang ada dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah itu diakomodir semuanya, ya. Ada 4 mihrab sesuai dengan madhabnya masing-masing. Ya, kita bisa melihat betapa khazanah keilmuan Islam itu sangat terbuka, ya, tidak dibatasi. Nah, artinya apa? Saat Marhlabit ini ditulis, tradisi keilmuan orang yang membacanya itu
itu alim semuanya sudah tahu ya, nggak perlu seperti saat ini gitu ya, ketika kita ngutip hadis harus ada rujukannya, harus ada takhrijnya, harus ada penilaian atas hadis tersebut ya. Kenapa ya? Karena kita awam gitu ya. Jadi kaidah penulisan akademik sekarang itu berbeda dengan saat dulu. Eh, jadi kalau sekarang itu ya kaidahnya adalah kita harus menganggap pembaca kita itu awam. Makanya informasi sedetail-detailnya harus kita pampang, kita utarakan dalam tulisan kita. Berbeda pada zaman Syekh Muhammad Nawawi ini, ya, di mana masih pembaca itu adalah di kalangan para tulabul ilm, ya, tulabul ilm. Nah, kenapa diutarakan bahasa Arab? Ya karena motifnya, khalfiyah, tasnifnya, waqad hatsani ba'dul a'izzah. Ya, ba'dul a'izzah artinya ya ini bagian dari dialektika Syekh Nawawi dengan kehidupannya yang banyak dikelilingi oleh oleh para muridnya, para tulabul ilm dan bangsa Arab saat itu. Ya. Makanya tadi ada beberapa paragraf mengatakan memberikan kontribusi untuk Indonesia ini harus dibuktikan secara akademik. Ya. Gitu. Ya meskipun bisa saja misalnya faktanya para muridnya itu juga banyak orang Indonesia ya, tadi disebutkan Syekh Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan seterusnya ya. Banyak ulama Nusantara yang berguru di sana. Tapi bicara tentang misalnya vernakularisasi ya dalam karya tafsir Marah Labid ini perlu diteliti lebih mendalam lagi ya. Vernakularisasi artinya unsur lokalitas Nusantara yang melekat pada Marah Labid itu di bagian mana, ini harus juga diteliti secara terpisah begitu ya. Baik, demikian terima kasih kepada pemakalah ala kulli hal ya, nanti diperbaiki ya, tidak hanya pemakalah saja untuk menjadi perhatian pemakalah berikutnya ya. Dengan begini kita bisa semakin mengetahui dan memahami yang pertama adalah al-mustalahat al-mustakhdamah min khilal hadhil maddah gitu ya, istilah-istilah yang memang harus difahami dalam mata kuliah ini. Dan yang kedua adalah kita bisa melakukan analisis ya, penilaian terhadap naskah tafsir yang kita kaji ya berdasarkan istilah-istilah tersebut. Baik, demikian ada pertanyaan, monggo silahkan. Assalamualaikum Ustaz, Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ini sifatnya hanya ingin memastikan Ustaz atau ingin Ya. mentahkik. Ya. Jadi misal Ustaz, misal kita ingin membahas atau kita akan bahas naskah tafsir Hamka, maka poin-poin pentingnya pertama kalau misal kita bahas atau ditinjau dari masdar tafsir maka al-ijabah hanya dua, bil maksur atau bil ra'i. Seperti itu Ustaz. Nanti kalau Ya, misal bil bil maksur ra'i, tanpa ya, bil nanti ma'thur, dikasih bil ra'i atau bil isyarah. oh ada tiga Ustaz. Nanti kalau misalnya itu nanti ditambah dengan contoh-contohnya juga sekalian seperti itu. Gitu ya Ustaz. Ya, kesimpulan hanya satu ya, pada masing-masing pembahasan disertakan dengan bukti ya. Contohnya dalam tafsir. Makanya saya sarankan untuk membaca makalah yang saya share lagi. Saya tulis semuanya di sana. Insya Allah sudah lengkap di sana bagaimana pengertiannya dan kemudian melakukan analisisnya ya, indikatornya apa, itu sudah ada semuanya ya. Saya sudah tulis semuanya. Oke. Baik. Yang lain? Silahkan. Ya, mau tanya Ustaz. Ya, silahkan. Siapa? Ya. Di dalam tafsir Marah Labid ini, karya Al-Alamah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, ya,
ini tadi ada sedikit apa ya kontroversi di dalam penggunaan riwayat Israiliyat. Nah, nah, ada yang mengatakan bahwa riwayat Israiliyat itu adalah salah satu sumber daripada atau masuk dari tafsir bil ma'thur. Ada yang menyebutkan. Itu bagaimana pendapat Ustaz terkait ini? Ya, baik. Ya, masalahnya pembaca tafsir itu berbeda kapasitasnya. Ya, berganti generasi semakin jauh dari literasi. Repotnya di situ. Ya, repotnya di situ. Persoalan bahwa riwayat Israiliyah adalah namanya juga riwayat, ya. Manukila adin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya qaulan aw fi'lan aw taqriran sifatan khalqiyatan aw khuluqiyatan gitu ya. Jadi riwayat dan kemudian asar. Nah, Israiliyat ini kan lebih kepada asar yang diriwayatkan oleh para sahabat yang berasal dari ahlul kitab. Nah, bagaimana komentar Nabi sendiri terhadap Nabi juga tahu kalau di antara sahabatnya latar belakangnya ahlul kitab ini juga sering ditanya oleh para sahabatnya yang lain. Nah, Nabi kan bilang, la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum. Ya, kan gitu. Kita diarahkan untuk bisa mengambil jalan tengah insaf ya terhadap apa yang disampaikan oleh para sahabat dari kalangan ahlul kitab itu ya. Ada beberapa nama ya. Misalnya Wahab bin Munabbih, kemudian siapa lagi? Ya sahabat yang dari Israiliyat dari ahlul kitab itu. Siapa lagi? Ya selain Wahab bin Munabbih, Ka'bul Ahbar ya, Ka'bil Ahbar dan lain-lain. Nah, lalu sikap kita seperti apa? Ya, sikap kita ya sesuai dengan arahan Nabi hadisu an ahlil kitab wala haraj yang gitu dalam riwayat yang lain. Jadi ya kita tetap objektif ya sepanjang memang bahwa periwayatan tersebut itu katakanlah dari jalur sanadnya tidak ada masalah, kemudian juga dari sisi kontennya juga tidak katakanlah mengurangi kalau terkait dengan qasas nabawiyah ya, tidak mengurangi sifat jaiz Nabi ya al-aradul bashariyah allati la tuaddi ila naqsin di maratibihimul aliyah ya. Ya ada dhawabit lah yang harus kita kita tetapi kita rujuk dalam cara pandang kita terhadap riwayat Israiliyat. Saya pikir bukan bukan satu aib sekali mengutip Israiliyat itu karena dia tidak bisa dinafikan bagian dari riwayat ya penafsiran secara umum yang biasa dijadikan rujukan oleh para ulama sekaliber At-Tabari ya sekaliber Ibnu Katsir sekalipun ya itu juga masih mengutip riwayat Israiliyat ya tentu meskipun di Ibnu Katsir juga ada komentarnya ma'at ta'liq ya tabaan ya, ada komentarnya. Nah, galak-galak itu setelah kesini setelah muncul kajian at-tafsil wa dakhil ya di tafsiril Quran ada kajian soal at-tafsil. Ada taksil itu apa? Tadi saya singgung at-taksil itu purifikasi penafsiran ya dari riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, ini menjadi saya membaca kok galak banget mas Israiliyat. Padahal Nabi mengarahkan ya hadis an bani Israil wal haraj. Ya, kita ngambil posisi di tengah saja, objektif saja gitu ya. Ma'ad dhawabit. Ya. Mungkin seperti itu ya. Dr. Abdul Hakim ya, yang bisa saya utarakan. Berarti lebih ikhtiyat aja kan ya? Ikhtiyat aja berarti. Ikhtiyati aja Gimana? gitu. Lebih ikhtiyat. Ya, tentu ya.
meskipun dalam penilaian as-salbiyat al-ijabiyat kita suka tidak suka itu dipaksa oleh apa yang disebut sebagai kajian akademik ya, untuk tetap mengutarakan itu sebagai sebuah kekurangan gitu. Ya sudah, ini kita ikuti lah gitu. Oke, Ustaz. Meskipun ya Nabi ya kalau sekali ya Nabi ya jelas ya, arahkan agar kita tetap bersikap ya objektif gitu, karena bicara ahlul kitab laisu sawa, kan begitu, min ahlil kitab ummatun qanimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun ya. Baik. Oke, mudah-mudahan bisa sedikit terjawab. Ya. Baik. Ya, ada yang lain? Kalau tidak ada, ada pertanyaan di apakah kitab Marah Labid sudah ada yang mentahqiq ya? Mentahqiq. Saya jujur belum mengetahui apakah Marah Labid ini sudah ada yang mentahqiq atau belum gitu. Kalaupun ada, itu sifatnya parsial ya, sifatnya parsial yang tersebar dalam berbagai macam naskah akademik ya. Tapi kalau ditahqiq secara menyeluruh ya, dari jilid 1 sampai jilid 2, dari surat pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, saya kok belum pernah tahu ya. Nanti boleh diinfo kalau memang ada yang mengetahui, terkecuali mungkin karya-karya akademik di Timur Tengah, entah itu tesis atau disertasi yang belum nyampe ke kita, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau tahqiq secara parsial itu saya rasa sudah ada ya, tersebar dalam berbagai macam naskah akademik ya, entah itu per surat atau per tema ya, itu sudah ada saya rasa. Tapi kalau secara holistik, secara integral menyeluruh dari min suratil Fatihah ila Nas, saya kok belum pernah dapat ya naskahnya. Mungkin itu ya jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau ada ya tolong kasih tahu saya. Ya saya juga mau beli kalau ada tahqiqannya. Ya baik. Ini juga kalau ada teman-teman yang punya kapasitas untuk mentahqiq ya, ini tentu peluang ya. Silakan digarap ya tafsir Marah Labid ini ya. Demikian mungkin teman-teman ya, naktafi bihadzal qadar ya. Kita lanjutkan kembali Rabu yang akan datang insyaallah. Terima kasih untuk pemakalah tadi, masukan dan arahan dari saya kalau bisa diakomodir dan juga untuk menjadi perhatian teman-teman berikutnya. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.